bukan papan tulis kosong menanti aksara anak lahir dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, apa kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Saya lihat Bu Dwi tampak ceria hari ini. Iya. Semangat. Semangat Bu Dwi ya. Ya. Bu Dwi, adapun tujuan saya kemari adalah untuk melakukan supervisi akademik. Yang pertama saya akan mulai dari pra-observasi kelas. Oke. Nah, kira-kira nih besok Bu Dwi ketika saya mau observasi, Bu Dwi itu mengajar di kelas berapa, lalu mata pelajarannya apa, dan yang mau kita kembangkan apa? Terima kasih Kak Hari, waktunya buat saya mengajar di kelas 6. Terus mata pelajaran yang ingin saya observasi itu bahasa Indonesia tentang membaca grafik. Ya, karena memang anak-anak sekarang tuh agak susah malas untuk menulis Pak. Jadi bukan hanya bacaan yang dipakai tapi tentang grafik Pak. Ya. Jadi cenderung kepada bagaimana siswa memahami grafik. Jadi tujuan pembelajarannya sendiri apa tuh? Tujuan pembelajaran itu siswa dapat mengetahui pengetahuan baru tentang Taman Nasional atau situasi warisan dunia, mengambil hikmah dari kisah legenda, membedakan opini dari fakta, membedakan kalimat langsung dan tidak langsung, membaca dan menganalisis grafik serta menulis laporan hasil pengamatan. Nah, itu yang saya ambil, membaca dan menganalisis grafik. Oh, grafik itu. Ya. Oke. Jadi nanti diharapkan anak-anaknya dia bisa membuat grafik, Yes. lalu nanti dia menganalisis grafik. Ya. Oke. Nah, dari yang Bu Dwi mau sampaikan tujuan pembelajaran tadi grafik, kira-kira area pengembangan nanti ketika observasi ini yang mau dikembangkan apa Bu Dwi kira-kira? Yang pertama itu Pak, anak-anak bisa kita buat kesepakatan kelas dulu kali ya Pak ya. Kesepakatan kelas, oke. Kesepakatan kelas dulu sebelum mengaji kita buat kesepakatan kelas supaya kelas itu kondusif. Ya. Nah terus setelah pembelajaran berlangsung kita adakan ice breaking. Ice breaking. Terus selanjutnya itu hasil anak-anak berupa produk yang berbeda-beda Pak. Grafik itu ada grafik nanti garis, bantang, dan sebagainya. Oke. Jadi area yang mau kita kembangkan adalah di kesepakatan kelas itu berarti masuk ke budaya positif gitu ya. Jadi mau melihat apakah ada kesepakatan kelas gitu dalam pembelajaran. Yang kedua adanya pembelajaran sosial emosional, itu Bu Dwi mengambilnya yang di ice breaking gitu ya. Jadi siswa berhenti belajar sejenak untuk mengikuti ice breaking. Lalu nanti dilanjutkan lagi supaya siswanya bisa mindfulness lagi kembali gitu. Lalu yang kedua yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Bu Dwi berarti mengambilnya dalam diferensiasi hasil. Ya, jadi nanti diharapkan anak-anaknya bisa punya grafik yang berbeda-beda gitu. Oke, baik. Nah, dari area pengembangan tadi nih, Bu Dwi, kira-kira strategi apa yang Bu Dwi siapkan untuk pengembangan tadi dapat tercapai? Strategi saya supaya anak-anak bisa berkembang itu strateginya gimana ya Pak? Anak-anak tuh saya pilihin sesuai dengan konteks mereka. Contohnya maju ke depan. Ya. Setelah itu setelah mereka memahami apa itu grafik, terus setelah itu ice breaking, setelah itu membuat konteks itu anak-anak presentasi Pak. Oh, proses. Iya. Biar dia paham. Biar dia paham. Jadi satu persatu gitu. Iya, dia maju. Maju. Kira-kira bisa kan nih dia? Bisa. Jadi diharapkan dia bisa menguasai gitu ya. Bukan hanya tertulis tapi dia bisa untuk menyampaikan kembali ke teman-teman. Oke. Dari yang ketiga tadi
menurut Bu Dwi nih nanti ketika sampai di observasi kelas nanti idealnya gimana sih yang Bu Dwi harapkan idealnya pembelajarannya? Idealnya tuh siapa sih kayak guru-guru itu anak-anak tertib ya Pak ya. Anak-anak memang sudah ada kesempatan kelas yang kadang-kadang Pak, walaupun udah ada kesempatan kelas tuh anak-anak tuh tetap keluar dari rule ya. Makanya ya namanya juga anak-anak. Ya, apalagi pas itu kan masa-masa yang anak-anak krusial ya, dari anak-anak ke jenjang remaja gitu. Terus yang saya sangat itu anak-anak untuk bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran gitu ya. Oke, nah andai kita berkira-kira gitu Bu ya, kira-kira nih nanti ketika observasi kelas tuh idealnya berapa persen? 100% dong pasti kan? Iya dong, pengennya 100% dong. Yang terbaik kan? Yang terbaik, oke. Berarti boleh gitu ya 100% juga ya? Boleh, harus. Ya kan? Harus kan? Iya, diusahakan. Namanya juga diusahakan 100%. Terbaik. Nah, kira-kira ada misalnya nanti tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang diobservasi itu ada plan B gitu kan? Yes. Kalau saya biasanya tuh kalau seandainya misal ada kasus misalnya kesempatan kelas itu berbeda nih sabarnya nih, saya akan memperingatkan mereka ini udah di luar dulu nih, masuk lagi ayo gitu. Terus misalnya kalau seandainya waktu biasanya kan anak-anak tuh mengerjakan lama Pak, gitu kita tuh pakai itu time online. Ya jadi anak-anak tuh waktunya sesuai. Dimunculkan di Iya, PPT. langsung sesuai. Jadi kalau udah lewat kayak gitu, ya 1 menit 2 menit saya kasih waktu. Tapi kalau udah lewat dari situ, ya. Oke. Baik. Sepertinya dulu ini udah banyak ya. Udah banyak sekali strategi. Jadi ketika ada plan A tidak sesuai, nanti ada plan B. Plan B tidak sesuai, mungkin nanti ada plan C gitu. Nah, namanya juga guru kan? Ya. Namanya guru juga harus ada siap-siap strategi tertentu gitu ya dulu ya. Oke, Bu Dwi. Nah, bagaimana perasaan Bu Dwi ini setelah observasi ini? Apakah kan selama ini gini, kalau kita supervisi akademik cenderungnya adalah menakutkan gitu ya. Perasaan Bu Dwi gimana setelah pra-observasi? Saya sih deg-degan ya, apalagi itu masih jawab ya, biasanya kalau sama ibu kepala sekolah atau pengawas, ya deg-degannya banyak gitu. Kalau menurut sejauh kalau lebih deg-degan Pak. Gitu. Tapi insya Allah sih, saya siap untuk membantu Pak. Baik, terima kasih Bu Dwi. Pembicaraan pra-observasi kelas ini. Nanti saya mau izin untuk masuk ketika observasi kelas ya. Baik Bu Dwi, itu aja dari saya tentang pra-observasi kelas kali ini. Sampai bertemu di observasi kelas. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Assalamualaikum. Oke guys, ibu cek dulu per kelompok. Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Pulau Sumatera. Mana Pulau Sumatera? Aku semua. Pulau Jawa. Kalimantan. Kurang Rehan. Wah. Lomba. Kalimantan Sulawesi. Kenapa? Katanya musik. Papua. Lengkap. Oke, berarti hanya 2 orang, ya. Sebelum kita memulai dari absen, kita biasanya ngapain dulu? Berdoa. Ya nanti lah, berdoa dulu. Siapa yang mimpi doa? Ketua kelas. Ya, silakan. Bapak ketua kelas. Sudah bapak-bapak belum sih? Ya, belum. Mau makan, tapi 10 tahun lagi. Silakan. Yang lain kalau berdoa gimana? Kalau berdoa, bagaimana? Sikap
sebelum kita memulai untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, kita mau ngapain dulu? Menyanyi. Kalau menyanyi, kira-kira lagu apa yang sudah belajar kita? Hanya secara sang bergembira? Hanya syukur? Indonesia Pusaka? Terus apa lagi? Apa lagi? Tanah air kita. Oke, yuk biar semangat kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira, tapi kaliannya jangan dulu berdiri dong. Yuk kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Siap? Masih ada yang belum? Berdiri?
Kalau kebetulan Bu, kebetulan oh, ada yang tidak sepakat. Kelompok ini sepakat. Nah, ya benar, sepakat apa enggak nih? Ikut. Oke, kelompok ini sepakat nggak? Kelompok ini sepakat. Sepakat nggak? Enggak. Enggak. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Berarti ada satu kelompok yang nggak sepakat. Coba kita polling bareng-bareng. Siapa yang nomor 2 tidak yang sepakat? Yang sepakat nomor 2. Acungkan tangannya. Acungkan tangan bahwa poin 2 ini kesepakatan kita bersama-sama. Oke? Dari 28 hanya 6, mohon maaf dari Pak saja. Mohon maaf ya, kelompok Sulawesi. Kelompok kalian? Sulawesi, mohon maaf kesepakatannya kalian tidak ini yang lebih banyak sepakat tidak ditaruhkan ya. Berarti pada nomor 2 tetap kita laksanakan. Oke, kelompok Kalimantan. Ayo, ayo. Tidak memotong pembicaraan saat menjelaskan. Oke, sepakat ya? Oke, padahal udah nyanyi loh, tapi gak semangat loh. Sepakat tidak? Kelompok Sulawesi silakan. Kelompok Sulawesi. Oke, kalau kelompok Sulawesi tidak mau berkontribusi dengan baik, nanti akan dapat reward dari dia. Kelompok Sulawesi ya. Oke, kita jalan kelompok Sulawesi. Kelompok Papua silakan. Kelompok Sulawesi ini nanti kasih bonus buat kalian berterima ya.
Lela, ya. Opini dan fakta. Satu lagi, ada satu lagi setelah opini dan fakta ada satu lagi. Kata langsung dan tidak langsung. Yes, that's right, betul banget, kata langsung dan kata tidak langsung. Masih ingat? Iya, karena habis pulang bukunya nggak dipelajari lagi, ilmunya dicetakkan di jalan. Terus kamu kesandung tuh, udah deh hilang. Kata langsung, apa itu kata langsung? Siapa yang tahu? Yang langsung dikatakan kalau ditulis dengan kata-kata menggunakan ada titik dua di atas. Kalau tidak langsung menggunakan tidak ada kata titik. Dapat? Bisa mendengarkan saya? Oke, sekarang kita akan belajar tentang grafik. Apa tujuan pembelajarannya? Kira-kira kamu belajar tentang grafik. Apa tujuan pembelajarannya? Dia bisa belajar, dia bisa baca grafik, apalagi siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Dia bisa apa lagi? Kelihatan? Kelihatan kan? Oke, tujuan agar kalian dapat mengetahui tentang menganalisis data melalui grafik. Nah guys, yang kalian tahu nggak? Grafik itu ada apa aja sih? Grafik itu kalian tahu? Grafik itu ada apa aja? Ada grafik sembun, ada grafik data, grafik lingkaran. Yang kalian tahu sebelum kalian baca ini apa? Nih, sebelumnya itu sebelum kalian tahu dan kalian baca, yang kalian tahu tentang grafik itu apa sih? Perbandingan. Apa? Grafik itu apa sih grafik? Persamaan. Apa lagi grafik? Coba-coba. Apa sih yang kalian tahu tentang grafik? Kumpulan data. Ya? Bola. Habibah? Nggak tahu juga. Apa itu grafik? Grafik. Perbedaan data. Dia? Apa itu grafik dia? Perbedaan jumlah. Jadi deh bu, pokoknya ya. Biasanya kamu jawab, nah itu deh bu, ya. Tapi pernah nggak kalian tahu grafik? Pernah lihat nggak? Nah, pernah di mana coba? Di YouTube. Di mana
Coba kasih ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta kamu. Wah, semangat kayak belum sarapan, kayak belum. Oke, Itu tahu. sama maksudnya, sama begini sama. Oke ya, kamu cinta ya, semangat suaranya menggelegar sampai buka suara. Oke, 1, 2, 3, tepuk cinta. Oke, grafik garis itu berarti kayak kalian pernah lihat nggak kalau orang koma di rumah sakit? Tahu? Kan ada tuh, yang kayak detak jantung itu. Itu grafik ya? Ada tuk ya. Oke, lanjut dia grafik lama ibu kita yang suara kecil Jidan. Oke dan Jidan. Terakhir grafik radar. Yang kencang dah, suara dah. Grafik radar bagian radar adalah bagian yang dapat berfungsi untuk melihat distribusi data disebut juga dengan bagian kalkulator. Sebenarnya yang biasa menggunakan penerapan ini untuk melihat perkembangan kinerja atau kualitas manusia seperti kinerja karyawan, nilai kemampuan dan lain-lain. Oke, thank you. Kalau bisa kalian kasih tepuk cinta mau nggak? Ya, oh ya. Tepuk cinta gini, tepuk cinta mana? Kita sudah bilang nggak? Kita bisa di mana? Oke. Nggak usah pakai malu-malu. Ya, oke. Nanti kita kamunya sebenarnya gini ya. Bisa ya? 1, 2, 3, tepuk cinta. Oke guys, nah Ibu rasa untuk grafik radar ini kalian jarang banget menemukannya, betul nggak? Benar nggak? Atau kalian pernah lihat nggak grafik radar? Siapa? Tunjuk tangan. Kalian yang pernah lihat grafik radar? Lihat nggak? Nggak pernah bu? Nggak pernah? Oh ini Pergantian pemain sepak bola. pernah lihat nggak Mas Budi? Pernah. Oke, kita lihat satu-satu contohnya. Tadi kalian sudah baca. Nah, kita lihat ini contoh grafik dari grafik bata. Nih, lihat nih. Grafik itu udah biasa ya. Iya di buku matematika. Bisa melihat banyak siswa dan kegemarannya dia. Dia gemanya apa? Punya bulu tangkis, terus basket, voli, grafik radar.
Ibu akan buat ceritanya. Kalian boleh tulis di berkelompok, kalian bikin garis. Bu, boleh nggak Bu kalau gambar Afif bicara? Bu, boleh nggak grafik radar? Kayak grafik radar. Boleh. Bu, kalau apa grafik batang aja yang gampang aja, boleh nggak? Boleh. Ya, oke, saya contoh. Ketua kelas boleh tolong diri bagi satu kertas satu kelompok. Seperti biasa, buat garis tepinya dulu. Garisin garis tepinya dulu. Garisin garis tepinya dulu. Sudah? Belum? Coba lihat soal depan. Dalam ujian matematika, sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai rentang 11 sampai 20. 12 siswa di rentang 21 sampai 30, 8 siswa di rentang 31 sampai 40, dan 5 siswa di rentang teratas 41 sampai 50. Bagaimana cara mencari modus? Ibu nggak minta cara mencari modusnya ya, tapi ibu minta kalian membuat grafiknya. Oke? Oke, silakan kalian buat. Diskusikan. Ibu tidak minta kalian membuat cari modusnya, tapi buat grafik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi, Bu Dwi. Gimana kabarnya, Bu Dwi? Alhamdulillah baik Pak Hari. Ah ya, alhamdulillah. Hari ini kelihatannya Bu Dwi wajahnya luar biasa di hari ini. Cerah, karena pakai baju cerah Pak, jadi Karena baju kita kuning ya, Bu Dwi. Ya? cerah ya. Ya, Pak Wahid ya. Semangat. Baik, Bu Dwi. Tujuan kita kali ini adalah saya menyampaikan hasil observasi pembelajaran di kelas. Siap. Waktu itu kan kita sudah pra-observasi kelas. Lalu kemarin tepatnya di hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, kita melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, perasaan Bu Dwi gimana tuh kemarin setelah observasi kita di kelas kemarin? Ibaratnya selama ini saya diobservasikan sama kepala sekolah ya, kita ya. Nah sekarang sama teman sejawat itu rasanya berbeda-beda banget gitu loh. Kalau sama kepala sekolah mungkin karena udah biasa. Jadi kalau sama teman sejawat gimana ya, takut ada yang kurang, takut ada yang ini. Perasaannya itu aja sih Pak. Kalau untuk pembelajaran ya karena sudah biasa ya biasa aja. Gitu. Biasa aja. Nah di pembelajaran kemarin kan waktu pasca pra observasi itu Bu Dwi katakan bahwa pembelajaran akan 80% ya kalau nggak salah 80%. Nah setelah Bu Dwi kemarin pembelajaran yang dilakukan kira-kira menurut Bu Dwi itu sudah berapa persen? Kan kita kan pengennya itu ya 100% ya. Gitu. Tapi karena memang kita bertemu sama anak-anak, 100% itu bisa kurang karena tingkah laku mereka yang membuat saya aduh gimana ya ini ya gitu. Tapi overall sih untuk pembelajaran kemarin saya sih merasa 100%. 100%. Gitu. Tuh. Bu Dwi lihat ada kendala-kendala nggak dalam pembelajaran kemarin? Banyak. Oh banyak. Walaupun kalau mungkin kalau di kamera mah nggak ada ya, tapi karena kita guru jadi kita tahu keseharian anak-anak dan saat itu tuh berbeda ya Pak ya. Apalagi anak-anak tuh ibaratnya mereka itu dikelompokkan dengan ada yang pinter, ada yang ini, itu yang membuat mereka itu kadang-kadang berbicaranya yang tumpang tindih gitu loh. Tindih. Karena diferensiasi gitu ya. Iya betul. Gitu. Yang Bu Dwi lihat dari tadi kendalanya itu bisa nggak spesifik lagi? Cuman itu aja sih Pak. Cuman tingkah laku mereka aja yang yang hari ini kayaknya biasanya mereka bisa dihandle nih saat gitu. itu karena mereka berantem, tapi berantemnya kan nggak ini Pak Hari kemarin ya, nggak terdengar. Tapi saya tahu mereka ada sesuatu keributan nih di dalam kelompok tersebut. Oke. Baik Bu Dwi, mohon izin. Siapa? Saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan kemarin. Observasi hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024, mata pelajaran Bahasa Indonesia jam 7.30 sampai dengan jam 8.40. Nah itu sesuai dengan aspek dan strategi pengembangan yang kemarin kita bicarakan sebelum observasi ya. Observasi itu bahwa Bu Dwi itu akan aspek strategi pengembangan yang akan dilihat adalah yang pertama adanya budaya positif, itu kesepakatan kelas. Yang kedua adanya PSE, pembelajaran sosial emosional melalui ice breaking. Lalu ada pembelajaran berdiferensiasi dilihat dari diferensiasi hasil ya. Setelah saya mengamati kemarin, itu dalam kesepakatan kelas, itu saya melihat ada kesepakatan kelas. Itu tergambar dari tiap kelompok berdiskusi membuat satu kesepakatan kelas. Lalu tiap anggota kelompok menyimpulkan kesepakatan kelas. Terakhir, setiap anggota kelas menyepakati semua yang sudah disepakati. Lalu di PSE-nya, di
ice breakingnya saya juga sudah melihat, dan ice breakingnya menarik Bu Dwi. Alhamdulillah. Kemarin tuh ada namanya tepuk cinta ya? Iya. Tepuk cinta, saya juga baru tahu tuh ada tepuk cinta. Lalu juga kemarin ice breakingnya pakai slide gitu ya? Iya. Nah itu menarik buat saya baru juga, jadi kita sama-sama belajar Iya, gitu ya siap, Bu Dwi. Pak. Lalu adanya perpaduan kemarin permainan otak kiri dan otak kanan ya? Iya. Otak kiri dan otak kanan. Nah itu jadi dengan melihat ini, jadi kita tambah wawasannya Bu Dwi ya. Jadi setiap orang pasti punya sesuatu sisi hidden gem yang dia sembunyikan gitu ya. Lalu ada di pembelajaran berdiferensiasi, dilihat dari diferensiasi hasil. Nah itu karena kan kita belajar tentang grafik, tentang diagram, maka kemarin terlihat dari setiap kelompok itu membuat berbagai macam grafik. Ya mulai dari batang, lalu ada line garis, lalu ada pie ya lingkaran gitu. Jadi setiap anggota menyajikan hasilnya dalam bentuk berbeda-beda diferensiasi hasil. Nah itu yang saya lihat. Jadi kalau saya amati, memang Bu Dwi sudah melakukan aspek strategi pengembangan yang sudah sesuai dengan yang ada di observasi. Alhamdulillah ya Bu Dwi ya. Jangan tokong Bu Dwi, santai aja. Nah lalu ada catatan tambahannya nih Bu Dwi nih. Siapa? Maaf jika saya itu ya Sama-sama belajar, Pak. ya betul, di kesepakatan kelas itu saya lihat penggunaan kata positif itu masih kurang. Nah, jadi di penggunaan kesepakatan kelas kan kata positif lebih diutamakan. Nah, seperti itu. Lalu tadi ice breakingnya menarik buat saya. Mungkin nanti bisa saya pakai sebagai pembelajaran buat ice breaking saya. Lalu ada diferensiasi hasil yang tergambar dari setiap kelompok membuat berbagai jenis grafik. Oke, Bu Dwi, itu dari saya, hasil dari saya. Nah, gimana menurut Bu Dwi? Apakah yang saya amati itu ada yang kurang atau mungkin ada yang dilebih-lebihkan sih gitu? Alhamdulillah Pak, saya jadi belajar ya Pak ya. Kekurangan saya tadi yang disiplin positif tadi itu Pak, yang kata kesepakatan kelas itu saya baru tahu gitu, harus ada kata-kata positif gitu. Jadi kan saya jadi belajar. Oh gitu Pak Hari. Berarti besok-besok saat saya membuat kesepakatan kelas, saya harus membuat kata-kata yang motivasi ya, positif juga. Siapa? Terima kasih. Ini hanya tambahan pembelajaran buat saya. Nah, kan dari yang tadi apa yang sudah disampaikan itu, rencana kedepannya Bu Dwi apa nih rencana pengembangannya? Apakah melalui dari budaya positif, apa PSE atau diferensiasi atau yang lainnya? Karena saya ngajar kelas 6 ya Pak ya. Dan ini masih pergantian menteri ini, jadi saya tuh mau menambahkan tambahan pembelajaran anak-anak. Yang tadinya kita pembelajarannya, misal contohnya matematika hanya 4 bab dan semua belum dipelajari, takutnya nanti pas hari H ternyata ada ujian nasional, kita bingung, itu saya akan menambahkan tambahan pelajaran anak-anak dengan cara menambahkan jam waktu belajar pulangnya. Tapi sebelumnya saya kesepakatan dulu ngomong ke ibu kepala sekolah dan orang tua murid, sepakat nggak? Karena kan jadwal PM sebenarnya kan Januari, tapi berhubung ada wacana untuk ujian nasional, jadi saya start dari sekarang, takut nanti pas hari H anak-anak belum siap gitu. Gitu. Saya akan ke depannya seperti itu untuk pembelajaran. Berarti itu aktivitas pengembangannya masuknya ke apa Pak kira-kira Pak? Kira-kira diferensiasi ya? Iya, diferensiasi pembelajaran ya, karena pembelajaran di luar jam atau pembelajaran luar ruang ya gitu. Nah itu tujuannya tadi kan tujuannya untuk membantu siswa ya? Iya. Dalam memfokuskan gitu kan, lebih fokus lagi. Itu menurut Bu Dwi kira-kira ukuran keberhasilannya gimana?
saya jujur baru mau akan ya Pak ya, untuk keberhasilannya mungkin dilihat dari kemampuan siswa yang sekarang ini sudah agak dikit meningkat dibanding awal-awal. Oh gitu. Mudah-mudahan keberhasilannya 70%, 80%. Dilihatnya dari mungkin kemampuan. PHK atau penilaian harian atau Saya menambahkan PR Pak. oh PR. Saya akan menambahkan PR. Oh jadi Karena PR. sebelum saya menambahkan jadwal pelajaran itu kan persetujuan orang tua panjang ya alurnya ya. Tapi saya udah ngomong sama orang tua dan ngomong sama wakil, Bu, saya izin mau menambahkan PR dulu, baru menambahkan jam pelajaran. Terus Bu Dina sudah mengiyakan, terus saya sepakat sama orang tua murid dulu. Saya telepon salah satu orang tua murid, Bu, saya mau menambahkan PR setiap harinya. Contohnya kan ada 3 mapel yang harus diujikan biasanya. Saya baru minggu kemarin itu baru mengerjakan IPA. Jadi seminggu itu IPA. Alhamdulillah anak-anak tuh untuk rantai makanan, untuk rangka sudah mulai paham. Sudah mulai paham. Oh jadi ukuran keberhasilannya dilihat dari homework gitu ya, tugas-tugas. Iya. Oke. Untuk pendukungnya selain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, orang tua. Iya, sangat-sangat orang tua. Pasti kan orang tua harus ya. Gitu. Dan itu waktu mulainya dilakukannya Bu? Baru minggu kemarin Pak. Minggu kemarin. Karena kegiatan anak-anak pas setelah perjusa itu kan sebelum banyak tuh. Ya, banyak. Makanya baru minggu kemarin baru saya laksanakan. Dan itu udah sepakat sama orang tua dan orang tua sudah menyepakati lewati polling. Oh gitu. Sampai kapan target waktunya? Sampai sebelum ujian. Langsung. Oh berarti sekitar bulan April. 4 bulan ya? Iya. 4 bulan gitu. Oke. Baik Bu Dwi. Mungkin ada aktivitas pengembangan yang lainnya? Saya sih itu dulu ya Pak ya. Itu dulu? Saya nggak tambah-tambah dulu, itu aja dulu. Fokus ke situ aja dulu. Fokus ke, karena kelas 6 ya? Iya, fokus jadi ke situ. Ujian? Fokus ke ujian. Walaupun masih isu gitu ya? Iya, walaupun masih isu, sebelum itu terjadi, saya udah itu duluan. Udah prepare gitu, udah prepare ya. Mudah-mudahan sih, ya setahu yang saya baca, dia akan laksanakannya di tahun ajaran baru, tapi kita nggak tahu juga. Ya, karena kan kadang-kadang itu Pak, dadakan ya, serba dadakan ya. Tiba-tiba ada keputusan ini nih, kita guru nggak bisa maksa, nggak bisa ini, harus laksanain. Mungkin tadi yang di pengembangan PSC tadi gitu ya, yang ada di kesepakatan kelas. Oke, baik. Barangkali ada di metode pengajaran, nggak Bu Dwi? Pengembangan metode? Iya, metode pelajaran juga lah Pak. Oh gitu. Sekarang saya bukan diferensiasi lagi Pak, fokus pada ini siswa. Jadi siswa. Siswa lebih siswa oriented gitu ya. Iya. Jadi dia lebih siswa yang berperan atau siswa yang berperan? Siswa yang berperan. Lebih. Jadi saya juga nggak bisa kemana-mana, istirahat juga kelas aja nggak bisa. Karena siswa yang tadi gitu ya. Iya. Oke Bu Dwi. Nah. Tadi rencana tindak lanjutnya tadi itu ya Bu Dwi ya, aktivitas pengembang tadi. Nah sekarang saya mau buat tanya sama Bu Dwi nih, bagaimana perasaan Bu Dwi setelah kita bicara ini? Ibaratnya ada tempat tukar pikiran ya Pak ya, jadinya ya kita ya. Biasanya kan sendiri mikirin, Pak saya ini gitu, jadi ada sedikit lega dikit gitu. Terus kira-kira kalau kedepannya kira-kira kan Pak Hari juga kan pengalaman ngaji kelas 6. Kira-kira ada nggak tambahan nih yang saya harus kerjain nih gitu. Malah saya minta pendapat Pak Hari. Kekurangan saya itu kira-kira ada nggak nih yang ini gitu loh. Ya tadi sih saya sudah sampaikan di awal kan Bu Dwi ya. Semua sudah terlihat dan Bu Dwi tadi yang di pengembangan tadi itu biasa dilakukan seperti itu. Mudah-mudahannya nanti ke depan nih kita bisa saling kerjasama gitu Bu Dwi ya, karena kan nggak mungkin kita berjalan sendiri. Tapi perasaannya tadi gimana Bu Dwi? Jujur nggak sih? Iya jujur lah. Jujur Pak, deg-degan bener. Enggak maksudnya kan kalau misalnya kita taruhlah ya, kan kita sering diobservasi gitu ya.
lalu ditanya misalnya sama pengawas, apakah pengawas seperti yang saya lakukan seperti ini nggak? Iya sama Pak. Tapi kan villa beda Pak. Kalau pengawas kan ibaratnya di atas kita kan, jadi berarti kalau teman sendiri tuh loh Pak, teman sendiri tuh baru kali ini. Ya berarti harusnya memang kalau di supervisi seperti ini atau coaching seperti ini harusnya lebih menyenangkan gitu ya. Bolehlah tawa-tawa gitu ya. Takut salah gitu, apalagi kan buat tugas. Gitu. Ya mudah-mudahan sih ke depannya semua yang Bu Dwi harapkan aktivitas pengembangan tadi itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa nanti hasilnya dapat yang Bu Dwi inginkan gitu kan. Amin. Karena kan anak-anak juga kelas 6 juga mau ujian. Mudah-mudahan bisa untuk dapat yang terbaik buat mereka gitu ya, lulus-lulusan. Saya kira itu aja Bu Dwi pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang hari ini kita lakukan bisa untuk pembelajaran kita kelak. Terima kasih Pak Hari. Adakah Bu Dwi yang mau disampaikan lagi? Enggak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah percaya sama saya untuk jadi teman coaching ya Pak Hari. Baik Bu Dwi, terima kasih. Sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.